Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ariska. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah sejarah masa kolonial. Sebelum itu, di sini nama saya Naufal Ariska dengan nomor NPM 20220015. Baik, materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah masalah pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pendidikan merupakan sebuah proses utama atau proses pembelajaran yang wajib ditempuh oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena proses pembelajaran ini bukan hanya sebagai batas ataupun syarat untuk menuju kepada jenjang yang lebih baik, akan tetapi proses pendidikan ini akan menunjukkan arah kita nantinya akan mengarah kepada jalan yang benar atau mengarah kepada jalan yang baik. Artinya kita bisa memilah antara benar dan juga yang tidaknya. Baik, terkhusus pada zaman kolonial Belanda, pendidikan pada dasarnya sudah dibagi menjadi 3 kasta. Kasta yang pertama yakni tentu untuk orang-orang Eropa. Kemudian kasta dalam tingkatan sedang itu merupakan kasta yang didapatkan oleh orang-orang asing, misalnya orang-orang Cina, dan bukan oleh orang-orang pribumi lokal. Sedangkan kasta yang paling terendah adalah ditujukan kepada orang-orang pribumi, artinya masyarakat-masyarakat lokalnya yang dianggap sebagai kasta terendah. Dalam sistem pendidikan, justru kasta terendahlah yang kemudian akan tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Belanda. Mengapa demikian? Karena peran Belanda dalam menegakkan pendidikan pada zaman kolonial Belanda itu hanya bertujuan sebagai kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan Belanda saja, dan orang-orang pribumi tidak diberikan kewenangan penuh untuk melakukan ataupun mengikuti jenjang pendidikan yang setara dengan orang-orang Eropa dan juga orang-orang Timur Asing. Karena pada hakikatnya orang Belanda tidak senang jika ada sebagian ataupun salah satu di antara orang-orang pribumi yang mengikuti di jenjang pendidikan, khususnya di tingkat tinggi. Salah satu langkah yang mereka buat adalah orang-orang Belanda memberikan sebuah aturan yang begitu ketat, mulai dari sistem pembelajarannya, kemudian aturan daripada siswanya, kemudian sistem kurikulum yang dibuat, serta sistem pengajaran yang akan dilakukan ataupun yang ditempuh seperti apa. Akan tetapi ada yang perlu kita ketahui juga, bahwasannya sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan sudah jauh terbentuk di Nusantara, yakni sistem pembelajaran yang masih berbasis agama Islam dan juga masih bersifat tradisional. Nah, dalam pembelajaran sistem tradisional ini yang lebih ditekankan ada 4 macam atau 4 pokok. Yang pertama ditekankan untuk membaca, kemudian menulis, kemudian berhitung, serta lebih ditekankan kepada pembelajaran bahasa Melayu, karena bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa yang satu-satunya dijadikan sebagai bahasa perdagangan pada masa itu. Kemudian pada masa pendidikan di pemerintahan kolonial Belanda, ada sedikit perbedaan antara sistem pembelajaran tradisional yang memang masih berbasis agama Islam dan juga sistem pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Perbedaannya salah satunya adalah yang pertama, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, pendidikannya hanya bersifat lebih ditekankan kepada pengembangan untuk orang-orang Eropa dan juga orang-orang
Asia Timur khususnya. Mengapa demikian? Ya, kita kembalikan lagi bahwasannya orang-orang Belanda tidak ingin ada salah satu di antara orang-orang pribumi yang setara dengan pendidikan mereka, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang paling berbahaya jika ada sebagian orang-orang pribumi yang setara dengan sistem pemerintahan mereka. Dengan demikian, tentunya yang kita harapkan dan juga yang diharapkan oleh rakyat-rakyat pribumi pada masa itu, mereka ingin menegakkan keadilan dan juga menggulung kolonialisme. Maka timbullah sebuah pergerakan nasional yang kemudian banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh intelektual. Sebut saja seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tokoh agama yang kemudian menegakkan sistem pendidikan Indonesia, sistem pendidikan yang berbasis agama Islam, yang kita kemudian mengenalnya sebagai tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah. Dengan demikian, harapannya semoga sistem pemerintahan yang ada di Indonesia khususnya untuk sekarang dapat berjalan lebih baik, terus bersinergi serta memberikan sebuah kontribusi yang baik, dan juga tetap menjaga nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.